Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi akhlak tasawuf mengenai konsep, metode, dan relevansinya dalam kehidupan modern. Akhlak tasawuf merupakan dimensi etis dalam kehidupan yang menekankan pembentukan karakter dan penyegaran jiwa sebagai inti perjalanan spiritual seorang muslim. Dalam tradisi Islam, tasawuf tidak hanya dipahami sebagai praktek ritual atau pengalaman khusus, tetapi sebagai proses panjang untuk membentuk pribadi yang luhur melalui disiplin batin, pengendalian diri, serta pemurnian hati. Karena itulah banyak ulama menyebutkan bahwa tasawuf tanpa akhlak ibarat pohon tanpa buah. Akhlak tasawuf menjadi ruh yang menghidupkan seluruh dimensi spiritual seorang hamba. Secara mendasar, akhlak tasawuf bersumber dari nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah yang mengajarkan ihsan, sabar, syukur, tawakal, rendah hati, dan kasih sayang. Ulama seperti Imam Al-Ghazali dan para sufi besar lainnya menyusun metode-metode yang membantu manusia meniti jalan penyesuaian diri melalui tazkiyatun nafs. Mereka memandang bahwa inti dari seluruh perjalanan seorang saleh adalah perbuatan akhlak, dari perangai yang dipengaruhi hawa nafsu kepada akhlak yang dipenuhi cahaya ketakwaan. Kajian ilmiah modern memperkuat pandangan para ulama tersebut. Bagaimana penelitian menyebut bahwa akhlak tasawuf menjadi alternatif efektif dalam menghadapi problem moral masyarakat kontemporer. H.S. Siddiq menekankan bahwa tasawuf akhlaki relevan untuk meredam hedonisme dan krisis identitas yang muncul di area modern. Kajian lain menunjukkan bahwa pendekatan tasawuf sangat cocok untuk membangun stabilitas mental, perilaku sosial yang lebih beradab, dan kesadaran spiritual yang mendalam. Tujuan utama akhlak tasawuf adalah membentuk pribadi ihsani, yaitu pribadi yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini melahirkan karakter mulia seperti ketiduran, ketenangan, empati, keteguhan hati, dan kemampuan menahan diri. Untuk mencapai tujuan tersebut, tasawuf memiliki metode spiritual yang telah diwariskan secara turun-temurun, seperti muhasabah, mujahadah, muraqabah, dan riyadhah, serta kebiasaan zikir dan ibadah rutin. Berbagai penelitian dalam dunia pendidikan Islam menunjukkan bahwa metode-metode ini dapat diterapkan secara pedagogis untuk membentuk karakter peserta didik. Dalam konteks pendidikan modern, akhlak tasawuf sangat relevan. Penelitian A.O. Ramadhani misalnya menunjukkan bahwa nilai-nilai tasawuf akhlaki mampu membentuk kompetensi etis seorang pendidik. Kebiasaan refleksi, kontrol diri, dan penguatan niat menjadikan guru atau calon guru lebih matang secara emosional dan moral. Hal ini menunjukkan bahwa tasawuf bukan hanya bersifat ritual, tetapi memiliki isi pedagogis yang kuat. Kajian internasional oleh Manopov juga menegaskan bahwa tradisi tasawuf klasik dapat dipahami sebagai pedagogis jiwa yang menekankan pembentukan karakter melalui kebiasaan spiritual, keteladanan, dan penghayatan batin. Implementasi adat tasawuf bukan hanya untuk dunia pendidikan, tetapi juga untuk kehidupan sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai tasawuf berperan memenangkan konflik, meredam ego, memperkuat solidaritas, dan membentuk hubungan yang saling menghargai. Penelitian Muhammad Nur dan Berozi di berbagai komunitas muslim menunjukkan bahwa pembinaan berbasis tasawuf melalui zikir bersama, kebiasaan ibadah, dan pendampingan spiritual mampu meningkatkan kualitas hubungan sosial dan menurunkan tingkat perilaku negatif.
Dengan demikian, akhlak tasawuf adalah perpaduan antara nilai, metode, dan transformasi diri. Ia memberikan kerangka untuk menyucikan hati, memperbaiki perilaku, dan membangun kepribadian yang matang secara spiritual. Dalam dunia modern yang penuh tekanan, akhlak tasawuf menjadi kebutuhan, bukan hanya wacana. Ia mengajarkan manusia untuk kembali mengenali dirinya, menata batin, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan menebarkan kebaikan pada sesama. Inilah alasan mengapa akhlak tasawuf tetap relevan, bahkan semakin dibutuhkan di zaman sekarang sebagai cahaya spiritual, pedoman moral, dan fondasi keseimbangan hidup. Mungkin hanya ini yang saya bisa jelaskan atau sampaikan. Bila ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada salah pahaman itu datangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.